Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat jumpa pagi hari ini. Sungguh merupakan anugerah Allah yang terindah jikalau sampai pada hari Minggu yang terakhir di dalam bulan Maret tahun 2020 Tuhan masih mengaruniakan kepada kita nafas kehidupan, umur yang panjang, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan, bahkan semangat yang baru, bahkan sukacita dan kerinduan untuk melayani Dia. Siang hari ini kita masih di dalam seri pelajaran hidup Kristen yang berbuah lebat. Bagian yang kelima, kita akan belajar dengan satu tema hidup Kristen yang sepatutnya. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1, firman Allah berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyaksikan hari-hari ini dunia masih dicekam dengan ketakutan dan kekhawatiran akibat pandemi virus corona yang terus saja memakan korban, tidak terkecuali di bangsa kita. Itu hanyalah salah satu dari persoalan yang sedang kita hadapi. Dampak dari pandemi virus ini dirasakan hampir di semua sektor kehidupan manusia. Pertanyaannya sekarang, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana seharusnya kita hidup? Ada 3 hal dari ayat-ayat yang ada di Injil Yohanes pasalnya yang ke-9. Mendengarkan pertanyaan dari murid-muridnya mengenai siapa yang berbuat dosa. Apakah si orang buta? Apakah orang tuanya? Apakah mungkin karena faktor yang lain? Yesus menjawab di dalam ayatnya yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari, sikap kita sebagai orang Kristen adalah jangan saling menyalahkan. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan waktu yang tidak tepat. Ya, ini akibat dari dunia yang telah jatuh di dalam dosa, dikuasai oleh dosa, sehingga muncul berbagai macam sakit penyakit, penderitaan, pergumulan, ya, peperangan, dan begitu banyak persoalan yang terjadi di sekitar kita. Justru yang harus kita lakukan, kita harus bergandengan tangan, kita harus bersatu, kita harus hidup di dalam toleransi, saling menghormati, mengasihi perbedaan. Sebab hanya dengan bersatu, bersama-sama, kita mampu untuk keluar dari krisis yang melanda bangsa kita, daerah kita, bahkan kehidupan kita. Jikalau kita berjalan sendiri-sendiri, jikalau kita melakukan urusan kita sendiri-sendiri, tidak mau saling membantu, maka akan sulit untuk kita terbebas dari krisis yang mana. Yang kedua, di dalam ayatnya yang keempat, Yesus kembali berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kita harus memandang pekerjaan-pekerjaan Allah sebagaimana Allah memiliki rencana yang sempurna bagi dunia ini, bagi kehidupan saya dan saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini berlangsung dengan sepengetahuan Allah, atau dengan kata lain di bawah kedaulatan Allah. Kita perlu berdoa agar supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui hal-hal tersebut. Kita perlu mempertajam kepekaan indera rohani kita, sehingga kita mampu melihat
dan mengenal kehendak Allah. Di ayat yang ketiga tadi, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam orang kita itu, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah saat ini dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat, orang bisa mengenal. Jikalau kita mampu mengenal pekerjaan-pekerjaan Allah yang sedang dinyatakan bagi kehidupan orang-orang di dunia ini, bagi kehidupan kita, saya percaya kehidupan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, sehingga kita dapat belajar mengucap syukur di dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat selanjutnya berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya apa? Yang ketiga, mengapa kita harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena akan datang malam di mana kita tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Waktu saya dan saudara dilahirkan ke dunia ini, kita membawa rencana Allah, kita membawa pekerjaan Allah, kita membawa kehendak Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan dengan sempurna. Dan setiap kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Setiap kita memiliki batas waktu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di muka bumi ini. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun tersembunyi di hadapan Allah, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Lebih lanjut dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, di dalam ayat yang kelima Injil Yohanes pasal 9, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu adalah perkataan Yesus tentang dirinya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka Yesus akan memberitahukan, akan menyingkapkan segala rahasia-rahasia kehidupan yang ingin kita ketahui. Waktu kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan kita, membebaskan kita, membela kita dari persoalan-persoalan, dari pergumulan-pergumulan. Hanya Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus, maka kita akan hidup berkemenangan hari demi hari. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan dan menghindarkan kita dari pandemi virus COVID-19, virus corona ini, menjauh dari kehidupan kita, menjauh dari daerah kita, lenyap dari bangsa kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jawaban atas segala persoalan dan pergumulan hidup yang saudara rasakan hari-hari ini. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.